Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini nanti kita akan membahas mengenai bagaimana panduan penerapan profil pelajar Pancasila. Dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka nanti, muatan video ini kami bedah dari Surat Keputusan Kepala BSKP nomor 9 tahun 2022 tentang dimensi elemen sub-elemen profil pelajar Pancasila. Pada kurikulum Merdeka nanti, ada 4 hal yang ingin kami bahas dalam video ini, yakni yang pertama adalah mengenai urgensi alasan penting. Kenapa profil pelajar Pancasila ini diwajibkan dalam kurikulum Merdeka nanti. Kemudian yang kedua akan membahas mengenai di mana posisi profil pelajar Pancasila ini dalam struktur kurikulum. Kemudian yang ketiga nanti membahas mengenai bagaimana kita menerapkan isi dimensi dari terpelajar Pancasila ini dalam proses pembelajaran di kelas-kelas. Kemudian yang keempat nanti akan membahas mengenai dimensi elemen sub-elemen yang berisi tentang karakter dan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Kita bahas yang pertama mengenai urgensi profil pelajar Pancasila. Ini paling tidak ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama nanti, profil pelajar Pancasila ini akan menjadi bintang penuntun pembelajaran. Artinya, yang pertama, profil pelajar Pancasila ini akan menjadi penuntun arah kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan, mulai dari tingkat nasional, tingkat daerah, hingga tingkat rendah, yaitu tingkat satuan pendidikan masing-masing. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila ini akan menjadi pegangan semua pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi anak-anak Indonesia di ruang-ruang belajar. Karena itulah, maka dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ini harus dipahami oleh semua yang berkaitan dengan dunia pendidikan, mulai dari presiden, menteri, hingga ke guru-guru yang terjun di lapangan. Kemudian urgensi yang kedua, profil pelajar Pancasila ini nanti akan menjadi rujukan perancangan kurikulum nasional, yakni dalam bentuk standar nasional pendidikan. Kalau dalam bagian ini, kita bisa melihat bahwasannya profil pelajar Pancasila merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional bisa dikatakan berhasil jika mencetak para pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti, dari profil pelajar Pancasila ini nanti juga akan diturunkan ke standar kompetensi kelulusan. Dan dari SKL ini akan diturunkan ke standar-standar yang lain, hingga menjadi rujukan ketika satuan pendidikan menyusun kurikulum operasional sekolah. Kemudian urgensi yang ketiga, yaitu profil pelajar Pancasila ini akan menjadi rumusan karakter dan kompetensi abad 21. Profil pelajar Pancasila ini dihasilkan melalui sebuah kajian panjang yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu untuk menjawab sebuah pertanyaan besar pelajar dengan profil seperti apa toh yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Ditemukanlah sebuah jawaban, bahwasannya output dari sistem pendidikan nasional adalah terciptanya pelajar Indonesia, pelajar sepanjang hayat yang kompeten, yang berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ada 3 frasa utama yang harus kita perhatikan dari kalimat tadi. Bahwa yang pertama adalah pelajar sepanjang hayat. Artinya siswa-siswa Indonesia, sistem pendidikan nasional ingin seakan seorang pelajar yang memiliki karakter pembelajar sepanjang hayat. Karena belajar itu tidak hanya ketika kita di kelas, tidak hanya ketika masa-masa sekolah, tapi setelah mereka nanti lulus pun mereka juga tetap butuh belajar. Karena belajar itu tidak hanya ketika di kelas, tidak hanya ketika masa-masa sekolah, tapi setelah mereka nanti lulus, mereka juga tetap butuh belajar. Mereka tetap butuh dengan ilmu untuk mengupgrade kompetensi dirinya sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua adalah pelajar yang kompeten. Artinya, mereka memiliki kompetensi yang dibutuhkan pada zaman itu, dan menyiapkan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena kita tahu, semuanya bahwasanya zaman ini semakin berubah, maka kebutuhannya juga akan berubah, di mana era sekarang adalah era industri 4.0. Anak-anak juga harus dibekali di dalam kelas-kelas juga pembelajaran apa yang harus mereka siapkan untuk menghadapi perubahan zaman tersebut. Kemudian, bagaimana cara menerapkan profil pelajar Pancasila ini dalam pembelajaran di kelas-kelas profil pelajar Pancasila? Ini diajarkan melalui 4 hal, melalui 4 kegiatan, yakni yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan reguler ketika kita mengajari kelas-kelas, itu juga kita ajarkan tentang profil pelajar Pancasila. Yang kedua juga kita ajarkan di co-kurikuler. Ini yang paling utama, yaitu kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Kemarin pada video-video yang lalu sudah kami jelaskan bahwasanya kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini sasaran utamanya bukan produknya, bukan hasil yang diciptakan oleh siswa, tetapi prosesnya. Nanti penilaiannya juga tentang proses tersebut, proses bagaimana anak melatih menjalankan profil-profil pelajar Pancasila. Nanti formnya insya Allah akan kami contohkan dalam video-video yang akan datang. Dan yang ketiga, profil pelajar Pancasila ini juga diajarkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa, dan juga diajarkan melalui budaya sekolah.
Semua warga sekolah, baik dari guru, dari siswa, membiasakan tentang dimensi dari profil pelajar Pancasila ini, sehingga ketika empat-empatnya dilaksanakan, maka insya Allah lulusan satuan pendidikan lulusan siswa-siswi sekolah akan menjadi seorang siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir, ini nanti kita akan membahas mengenai dimensi profil pelajar Pancasila, dan juga nanti bagaimana elemen serta subelemennya. Kemudian yang terakhir, ini nanti kita akan membahas mengenai dimensi profil pelajar Pancasila dan juga nanti bagaimana elemennya serta subelemennya. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci, yakni yang pertama adalah beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Dan kemudian yang keempat, bersikap mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, memiliki pemikiran yang kreatif. Nanti kita akan bahas satu persatu. Seperti yang kita pahami bahwasanya dari 6 dimensi tadi harus saling berkaitkan dan menguatkan. Sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh nanti membutuhkan berkembangnya ke-6 dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial, tidak terpotong-potong, tidak satu persatu, tetapi secara utuh menggabungkan semua dimensi tersebut. Misalnya, kalau seandainya kita pikir-pikir dalam dimensi itu ada mandiri dan juga ada bergotong royong, kalau kita ajarkan secara parsial, maka seolah-olah seperti bertentangan. Mandiri itu kan harus bekerja secara sendiri, kok ada bergotong royong? Nah, makanya ke-6 dimensi tadi harus diajarkan secara bersamaan, secara saling melengkapi, tidak secara parsial. Sehingga dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga sikap perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus sebagai warga dunia. Selanjutnya, nanti kita akan bahas mengenai elemen dan subelemen, yaitu penjabaran dari ke-6 dimensi tadi. Sekarang, kita akan membahas mengenai elemen dan subelemen dari dimensi-dimensi tersebut. Untuk dimensi yang pertama, yakni dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini memiliki 5 elemen kunci. Pelajar mampu memahami ajaran agamanya dan kepercayaannya serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Elemen dari dimensi ini ada 5, yakni yang pertama adalah akhlak beragama. Artinya, peserta didik, pelajar, mampu memahami serta menerapkan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Kalau dalam Islam, berarti anak mampu memahami rukun iman dan rukun Islam, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah akhlak pribadi, artinya anak mampu menerapkan perilaku karakter dan akhlak yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Misalnya, ikhlas, jujur, berani mencoba hal baru. Itu adalah akhlak yang dibutuhkan untuk pribadinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kepada manusia. Artinya, akhlak-akhlak yang mereka butuhkan dalam kehidupan bersosial, misalnya saling menghormati, saling toleransi, setia kawan, dan juga saling menghargai. Kemudian yang keempat adalah akhlak-akhlak kepada alam. Berarti, bagaimana siswa itu mampu memiliki kepedulian serta menjaga lingkungan dan alam. Dan yang terakhir adalah akhlak bernegara. Artinya, siswa mampu memahami serta mampu menunaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian, dari 5 elemen kunci tadi akan dijabarkan subelemen-subelemen sesuai dengan fase-fase dan tingkatan di jenjang masing-masing. Kita lanjut yang kedua, dimensi yang kedua yaitu dimensi berkebinekaan global, yakni pelajar Indonesia itu mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka, dan dalam berinteraksi dengan budaya lain. Ada 4 elemen kunci. Yang pertama adalah mengenal dan menghargai budayanya sendiri, baik itu budaya lokal maupun budaya nasional. Kemudian yang kedua, mampu berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, tidak membeda-bedakan budaya, tidak membeda-bedakan agama, dan anak mampu berinteraksi dengan semua kalangan. Dan yang ketiga, mampu melakukan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaannya. Dan yang keempat, anak-anak mampu berkeadilan sosial atau memperlakukan semua sahabat, semua teman secara adil. Sebagai warga negara yang baik, bahkan sebagai warga negara secara global. Untuk subelemennya, nanti juga bisa Bapak Ibu baca karena kalau dijabarkan di sini akan memakan waktu yang cukup panjang. Kita lanjut ke dimensi yang ketiga, yaitu dimensi bergotong royong. Akhirnya,
Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Ada 3 elemen kunci untuk dimensi ini, yakni yang pertama adalah siswa mampu berkolaborasi, artinya mampu bekerja sama dengan orang lain dengan sukarela dan juga dengan senang hati. Siswa mampu menunjukkan sikap positif terhadap hak orang lain. Yang kedua adalah adanya kepedulian. Artinya, ada sikap tanggap terhadap kondisi lingkungan sekitar dan lingkungan masyarakat untuk menghasilkan kondisi yang lebih baik. Dan yang ketiga, siswa mampu berbagi, hatinya mampu memberi dan mampu menerima. Segala hal penting yang berguna bagi kehidupan, baik secara pribadi maupun secara masyarakat dan secara bersama-sama. Sekali lagi, mohon maaf Bapak Ibu, untuk sub-elemennya nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri. Kita lanjut saja yang ketiga, yaitu mengenai elemen yang keempat, tentang dimensi mandiri. Artinya, pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Untuk dimensi ini ada 2 elemen kunci, yakni yang pertama, siswa mampu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapinya. Artinya, siswa mampu merefleksi dirinya sendiri, mampu menemukan kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri, sehingga mereka mampu memaksimalkan kelebihan dan potensi yang mereka miliki. Kita tahu bahwa siswa itu memiliki bakat yang unik, bakat yang diberikan oleh Tuhan sejak lahir. Kalau dari segi kecerdasan itu ada 8 macam kecerdasan, semua anak itu hebat, semua anak itu unik, tapi kehebatannya itu berbeda-beda. Ada yang hebat di musiknya, ada juga yang hebat di olahraganya, ada juga yang hebat di pelajarannya. Kalau siswa mampu menemukan kelebihannya, mampu memaksimalkan potensinya, maka semua pelajar sebenarnya punya hak untuk menjadi anak yang berhasil. Elemen yang kedua, yaitu regulasi diri, artinya siswa mampu mengatur pikirannya, juga mampu mengatur perasaannya, dan perilakunya untuk mencapai tujuan belajar dan mencapai cita-citanya di masa depan. Siswa harus diberi pemahaman bahwa sekolah itu adalah sebuah proses. Yang namanya proses tentu akan mengalami masa gagal, sehingga anak ketika mengerjakan soal masih gagal tidak perlu kita marahi, tapi selalu kita motivasi supaya mereka tidak takut bermimpi, tidak takut mencoba hal yang baru di masa depan. Untuk itu, sekali lagi, bahwa untuk dimensi ini perlu bimbingan dari kita sebagai guru, perlu pancingan, perlu penggalian dari kita, sehingga insya Allah semua siswa nanti akan menemukan potensinya masing-masing. Selanjutnya, untuk dimensi bernalar kritis. Ini artinya pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Ada 3 elemen kunci. Yang pertama, yaitu memperoleh serta memproses informasi dan gagasan. Kemudian yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi gagasan tersebut. Kemudian yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dimensi ini itu masuk dalam di karakteristik abad 21. Contoh yang paling nyata ini adalah zaman sekarang itu banyak hoax yang beredar. Kalau anak memiliki bernalar kritis, maka mereka mampu mencerna, mampu memproses berita-berita yang sedang viral tersebut, mampu mengevaluasi, mampu merefleksi, sehingga mereka akan tahu mana kabar yang bohong dan mana kabar yang benar. Dan yang terakhir adalah dimensi kreatif. Ini berarti pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan bertampak. Ada 3 elemen kunci. Yang pertama, menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya dan tindakan yang original, serta memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif dari solusi sebuah permasalahan. Kita sekarang berada di abad 21, era industri 4.0, kemampuan berpikir kreatif ini sangat diperlukan. Karena semakin orang kreatif, maka nanti peluang untuk menjadi berhasil untuk menghadapi era sekarang semakin terbuka. Karena zaman serba mudah, informasi serba mudah, anak-anak yang memiliki berpikir kreatif nanti mampu menemukan peluang-peluang mana yang bisa mereka kembangkan untuk keberhasilan masa depannya. Mungkin video ini cukup sekian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.